Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tutorial serta informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan informasi terupdate, yaitu berkaitan dengan PPG tahun 2022, yaitu tentang tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022, 10 tahapan penyelenggaraan dan 5 dokumen yang diupload dalam pendaftaran. Silakan simak video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Silakan simak video selanjutnya. Bapak Ibu, tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk memahami jadwal, syarat, dan tata cara pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022, maka guru juga harus mengetahui bagaimana tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi Bapak Ibu harus memahami jadwalnya, syarat, dan tata cara pendaftarannya. Pendaftaran dan seleksi administrasi, ya. Jadi tahapannya yang pertama adalah pendaftaran dan seleksi administrasi. Yang pertama, Bapak Ibu harus mendaftar dalam rangka seleksi administrasi. Yang kedua, lulus seleksi akademik, dan yang ketiganya adalah konfirmasi. Yang keempatnya penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Kemudian yang kelimanya adalah lapor diri. Keenamnya UKMP PG, UKIN 4 hari dan UP 2 hari. Setelah itu dilanjutkan dengan praktek pembelajaran inovasi yang membuka 4 SKS. Tahapan berikutnya yaitu uji komprehensif, selanjutnya desain pembelajaran inovatif 3 SKS, dan selanjutnya adalah analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, dan HOTS membuka 5 SKS. Yang berikutnya tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022. Baiknya guru harus mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan, baik administrasi, berkas, maupun kesiapan mental dan pengetahuan. Itu tentang penyelenggaraan, ya, untuk PPG tahun 2020. Nah, selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh Bapak Ibu, ya. Pada program PPG dalam jabatan tahun 2022, masih banyak guru yang merasa bingung dengan proses seleksi yang berlaku di tahun ini. Pertanyaan yang sering muncul adalah mengenai administrasi. Berkas yang guru unggah itu apa? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, ya, atau yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu yang kurang paham, ya. Pertanyaannya adalah sering muncul mengenai administrasi yang disetujui itu apa saja, disetujui tidak atau tidak, ya. Kemudian lalu seperti apa berkas yang diunggah. Yang pertama, agar berkas atau administrasi dapat disetujui adalah berkas yang diunggah oleh guru haruslah lengkap. Dan yang kedua, ijazah S1 atau D4 harus linier dengan program PPG yang akan diikuti. Jadi harus betul-betul linier. Bapak Ibu jangan salah dalam penempatan pengambilnya. Disetujui artinya lolos secara administrasi yang telah divalidasi. Kemudian pertanyaan yang lain adalah, lalu bagaimana berkas yang tidak disetujui? Tentu saja berkas karena bidang studi tidak linier, ya. Jadi yang tidak disetujui adalah biasanya bidang studinya tidak linier.
Selanjutnya pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana cara mengetahui bagaimana pengumuman hasil seleksi nanti akan disetujui atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut akan diketahui jika sudah diumumkan. Pengumuman tersebut akan disampaikan pada bagian beranda PPG yang validasi dan validasi maka berstatus disetujui. Dengan begitu artinya berkas sudah lengkap dan bidang studinya sudah linear dengan ijazah S1 dan D4. Ini dia persyaratan administrasi yang harus di-scan. Bapak Ibu, untuk mendaftar harus ada 5 berkas yang harus kita scan kemudian kita unggah. Yang pertama adalah scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi tetapi legalisir perguruan tinggi. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti B. Kemudian yang kedua adalah scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli ataupun fotokopi, ya. Jika fotokopi maka legalisir Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi atau Kabupaten Kota. Selanjutnya, scan yang berikutnya adalah scan kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli atau fotokopi dan legalisir atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2020-2021 dan 2021-2022 bagi guru non-PNS itu yang asli atau jika fotokopi maka harus legalisir. SK tersebut dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota, BKD untuk PNS. Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Ketua yayasan untuk guru tetap yayasan. Dan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Nah, ini dari scan yang ketiganya adalah SK kenaikan pangkat terakhir. Selanjutnya dokumen yang berikutnya yaitu scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir yaitu tahun ajaran 2020-2021 dan 2021-2022 asli atau jika fotokopi harus ada legalisir kepala sekolah. Dan yang kelima adalah scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai Rp10.000 dan formatnya terlampir. Nah, inilah Bapak Ibu ya tentang tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022 dan dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan harus di-scan ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian yang ingin mengikuti PPG dalam jabatan maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.